wabarakatuh. Berikut adalah simulasi modul 8 sesi 13 langkah 2. Selamat menyaksikan. Oke Ibu-Ibu, hari ini kita akan belajar tentang pemetaan sumber daya lingkungan sekitar. Nah, pada bahasan kali ini adalah kita akan mendiskusikan potensi dan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar keluarga yang dapat ibu-ibu ataupun ibu-ibu hamil, ibu-ibu menyusui manfaatkan dalam rangka pencegahan dan penanganan stunting. Langsung saja kita mulai ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu bisa kembali ke kelompoknya yang kemarin sudah kita bentuk ya ibu-ibu. Nah, kemarin kan ada 3 kelompok. Nah, kali ini kita akan mendiskusikan tentang yang pertama, menggambar denah lingkungan sekitar. Nanti akan saya bagikan kertas plano untuk ibu-ibu mendiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian nanti di peta ibu-ibu bisa menuliskan sumber daya alam lingkungan apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, untuk kelompok 1 itu membahas tentang lingkungan alam, sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Kelompok 2 itu lingkungan sosial, sumber daya sosial apa saja yang bisa dimanfaatkan. Dan kelompok 3 adalah sumber daya manusia, siapa saja yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Oke, ibu-ibu silakan saya beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan dan menuliskan hasil diskusinya pada kertas plano yang saya bagikan. Oke, gimana ibu-ibu hasil diskusinya? Nah, nanti saya minta masing-masing perwakilan kelompok untuk mempresentasikan atau menuliskan jawaban hasil diskusi ibu-ibu pada kertas plano yang ada di depan saya. Nanti kita mulai dari kelompok 1, kelompok 2, dan terakhir kelompok 3. Begitu ya ibu-ibu. Oke, dipersiapkan, silakan siapa yang mau mendiskusikan atau mempresentasikan ke depan hasil diskusinya. Nah, ibu-ibu, saya mau menyampaikan hasil diskusi dengan teman-teman saya. Saya kelompok 1, yaitu tentang lingkungan sekitar. Nah, menurut kelompok kami, ada hal yang bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting. Nah, saya tuliskan dulu ya ibu-ibu. Nah, ibu-ibu, salah satunya yang bisa dimanfaatkan itu adalah lahan sekitar rumah. Nah, pastinya di sekitar rumah kita masih terdapat lahan-lahan kosong. Walaupun sempit tidak apa-apa, tapi masih bisa kita gunakan untuk menanam tanaman yang bisa bermanfaat bagi kita, Bu. Misalnya contohnya kita bisa menanam tomat, Bu, atau cabai, atau juga sayuran seperti bayam, kangkung, dan yang lain-lainnya, Bu. Nah, jadi sayuran-sayuran yang seperti ini juga bisa kita manfaatkan dalam pencegahan dan penanganan stunting. Ibu-ibu, saya dari kelompok 2 tentang lingkungan sosial sekitar. Nah, yang dapat dimanfaatkan untuk mencegah dan menangani stunting adalah contohnya seperti posyandu, Bu. Nah, posyandu ini bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting seperti imunisasi, penimbangan timbang berat badan, atau pemberian vitamin.
dan lain-lain, Bu. Nah, jadi salah satu contohnya lingkungan sosial sekitar yang bisa kita gunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting adalah posyandu, imunisasi, timbang berat badan, pemberian vitamin, dan lain-lain. Seperti itu, Ibu-ibu. Baik Ibu-ibu, saya kelompok 3 mendiskusikan tentang lingkungan keluarga yang bisa kita manfaatkan dalam penanganan dan pencegahan stunting. Nah, Ibu-ibu anggota keluarga yang ada di rumah bisa juga membantu atau mendukung dalam program pencegahan dan penanganan stunting. Jadi ibu-ibu hamil atau ibu-ibu menyusui itu harus didampingi oleh anggota keluarga sehingga ibu-ibu bisa mendapatkan bantuan ataupun dukungan moral dari anggota keluarga yang ada di rumah. Seperti itu ibu-ibu. Terima kasih ibu-ibu yang sudah menyampaikan hasil diskusinya di depan tadi. Nah ibu-ibu, saya ingin memberitahukan bahwa lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Nah, saya harap ibu-ibu bisa mengaplikasikan yang tadi sudah kita bahas dalam kehidupan sehari-hari, khususnya untuk ibu-ibu yang hamil dan menyusui, agar program pencegahan dan penanganan stunting dapat berjalan dengan baik, sehingga angka stunting di Indonesia itu bisa menurun, ya Bu Ibu. Nah, coba ibu-ibu apa nih yang akan dilakukan di rumah untuk membuat pemetaan kemampuan diri keluarga dan lingkungan sekitar untuk mencegah dan menangani anak stunting. Nah, nanti ibu-ibu bisa membuat rencananya di rumah ya Bu. Nanti ibu-ibu bisa mengumpulkan tabel janji diri ke saya yang sudah ibu-ibu buat. Nah, untuk pertemuan selanjutnya nanti bisa dikumpulkan ke saya ya ibu-ibu. Nah, satu lagi ibu-ibu, harap bantuan sosial yang diberikan pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, jadi misalnya ibu-ibu dapat bantuan untuk ibu hamil, ibu manfaatkan sebaik mungkin untuk memberi kebutuhan yang dibutuhkan oleh ibu-ibu hamil. Nah, ketika ibu-ibu mau mengetahui lebih lanjut informasi tentang penanganan dan pencegahan stunting, ibu-ibu bisa menghubungi fasilitator SDM Kesejahteraan Sosial untuk membantu ibu-ibu merujuk ke tempat penanganan stunting jika di sekitar ibu ada yang terkena stunting. Oke, seperti itu ibu-ibu materi yang bisa kita sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikianlah video simulasi modul 8 sesi 13 langkah 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih.